Oke, apa kabar teman-teman? Kembali lagi bersama saya Cahyo di YouTube channel Teknik Elektro Universitas Mulo Harman. Adalah tempat bagi kita untuk saling belajar, bertukar ilmu mengenai dunia keelektroan. Baik, jadi teman-teman, sebelum kita lanjut ke video yang ingin kita bahas sesuai di judul ya, saya di sini diminta untuk mengerjakan tugas struktur data. Mohon maaf sekali untuk penguploadannya agak sedikit terlambat ya, karena ada beberapa kendala yang memang saya alami, terutama pada saat penggunaan aplikasi yang saya gunakan, yaitu adalah DevC++ itu ya, untuk mengerjakan soal seperti kita diminta untuk membuat stack atau bisa dibilang tumpukan gitu ya, tumpukan data gitu ya. Kemudian selain itu kita diminta untuk membuat enkripsi data yang kita inputkan ke komputer seperti itu. Kemudian soal berikutnya seperti kita diminta untuk menginput nilai seperti itu, sesuai urutan-urutan data. Kemudian dibedakan menjadi nilai UTS-nya berapa, nilai UAS-nya berapa, hasil akhirnya berapa, seperti itu. Sebelum kita lanjut, ada beberapa masalah seperti saat saya sedang mengcompile kodenya. Jadi compile codingnya, jadi ada beberapa masalah seperti itu, kita tidak bisa menginput ketika kita ketik, dia langsung keluar. Nah, dari situlah beberapa masalah yang saat ini saya alami. Kemudian ada beberapa juga selain tidak bisa dikompile, seperti tadi ya, saat menggunakan aplikasi DevC++ itu di laptop tidak bisa di record, jadi terpaksa coding yang saya perbaiki itu dipindah ke aplikasi online seperti itu, seperti namanya GDB Debugger Online seperti itu kalau nggak salah ya. Oke, mari kita masuk ke videonya langsung. Check it out. Oke, jadi untuk soal yang pertama ini, saya bacakan soalnya. Dengan menggunakan struktur data bertipe stack atau tumpukan, maka buatlah program untuk simulasi membalikan remote dengan melakukan pembalikan per kata dengan ketentuan kata diinputkan oleh user. Contohnya nih ya, kata asli, saya sedang mengerjakan ujian UTS, kemudian nanti kata terbaliknya itu kayak gini ya contohnya ya, jadi terbalik gitu. Ini kita menggunakan cara tumpukan, jadi di mana yang tadi paling bawah itu keluarnya terakhir seperti itu ya, seperti contohnya nih. Nah nih, nah, oke sip. Kemudian kita langsung masuk saja ke bagian penulisan codingnya. Ini saya menggunakan include-nya string.h sama stack, itu tumpukan, pakainya standar template, beritu create stack data struktur. Kemudian using namespace std define max, kita mendefinisikannya maksimal 200. Terus kemudian kita buat struct tumpukannya ini, yang isinya berisi karakter maksimal ini tadi ya 200. Integer atas T ini kita simbolkan sebagai tumpukan, maksudnya kita maksudkan sebagai tumpukannya. Kemudian void push karakter X kita ini ya ke T atas, kita sama dengan maksimal tadi 200. Kemudian ketika T atas bagian atas, tumpukan atas itu maksimal, maka cout-nya dia mengeluarkan ini stack penuh. Nah, kemudian untuk T atas ini T isi, kemudian kita menggunakan karakter pop, kita pop ya. Kemudian karakter hasilnya T atas sama dengan 0. Kemudian ketika T atas itu 0, maka cout-nya, karakter out-nya itu menunjukkan bahwa stack kosong, maka hasilnya kosong seperti itu ya. Kemudian
begitu juga hasil T isi T atas, tumpukan atas ya, tumpukan atas sama dengan tumpukan atas min 1. Kemudian di return lagi hasilnya. Kemudian ya, integer main karakter kalimat maksimal tadi 200, T atasnya sama dengan 0, maka cout nya ini tadi karakter kalimat ini nanti dia bakal keluarin kata-kata yang kita buat ini tadi, membalikan kalimat. Kemudian kita cout lagi, apa namanya, kita ketikkan di sini, masukkan sembarang kalimat supaya nanti yang pas di apa namanya pas kita running keluar kata-kata ini ya. Kemudian in-nya get line kalimat maksimal 200. Kemudian cout-nya keluar kata asli kalimat ini dari ini ya, get line tadi, yang in ini tadi, in get line. Kemudian untuk integer i sama dengan 0, str line, kemudian kalimatnya ini, inputannya ini kita push kalimat i ini tadi ya. Kemudian cout-nya maka bisa akan keluar nanti kata terbalik seperti itu. Kemudian ini di pop, cout-nya pop, maka nanti langsung apa namanya, apa sih, kembali ke itu terbaliknya itu tadi. Nah, kita coba running ya. Oke. Nah, ini tadi kan membalikan kalimat nih yang pas kita tulis tadi tuh. Kemudian disuruh masukkan sembarang kalimat. Maka di sini kita ketikkan sesuai keinginan kita nih. Misal saya tulis nama saya, Dwi Cahyo Wiji Adi Cumoro. Maka kalau kita enter hasilnya seperti ini. Nah, kalau untuk kata aslinya tetap dia tidak berubah, karena tadi seperti yang kita ketikkan di sini bahwa untuk kata aslinya tetap ya. Nih, pas kita masukkan tadi ya sembarang kata masukkan sembarang kalimat, terus kita ketikkan di sini, hasilnya ini tadi tetap asli. Kemudian untuk kata terbaliknya ini tadi ya. Nah, ini di push tadi ya. Oke, pop dikeluarin. Hasilnya ini. Nah, ini yang pas dikeluarin tadi kata terbalik. Oke, itu untuk pembahasan yang pertama. Oke, baik kawan-kawan, jadi kita mulai lagi untuk soal yang kedua. Dengan menggunakan struktur data bertipe array, buatlah program untuk simulasi data nilai ujian mahasiswa. Nah, jadi ketika ini yang pertama ya, yang diinput oleh user adalah jumlah data, nama mahasiswa, nilai UTS, nilai UAS. Dan dilakukan program secara otomatis, nomor nilai akhir itu nanti langsung masuk seperti saat kita inputkan data, diulang sebanyak jumlah data yang dimasukkan. Nah, kemudian nilai akhirnya itu sama dengan nilai UTS kali 40% plus nilai UAS kali 60%. Oke, kita langsung aja masuk ke bagian penulisannya. Nah, untuk headnya saya menggunakan ini ya, include.io.h, studio.h, kemudian IO stream, IO manipulation, kemudian ini mainnya, kemudian integer i kodenya untuk char apa namanya, karakter namanya ini 5, 20. Kemudian floatnya ini juga 5, wasnya 5, hasilnya 5. Kemudian cout yang nanti ditampilkan itu kita kasih input jumlah data. Kemudian yang kita masukkan ini cin, kodenya apa namanya, untuk ini i sama dengan 1, i kode i plus. Kemudian untuk coutnya data ke ini nanti inputnya apa namanya, bakal kita input berapa gitu ya, maksudnya data ke berapa. Nah, maka keluarannya ini nanti nama mahasiswanya lagi siapa, kemudian in-nya nama i tadi yang di sini itu bakal keluar seperti itu ya nanti. Kemudian cout nilai UTS-nya kita inputkan nanti berapa menggunakan ini in UTS, i-nya ini untuk panggilannya. Kemudian cout nilai UAS-nya begitu juga sama.
hasil dari ini tadi, inputan tadi UTS itu, inputan ini kita seperti tadi yang di soal ya, dikali 40% ditambah UASnya, kita input nilainya berapa, dikali 60%, kemudian keluar ini, keluarnya bakal ini ya, simulasi nilai mahasiswa nanti bakal keluar seperti ini. COD-nya yang kita tulis di sini bakal keluar seperti kata-kata di sini: nomor, nama siswa, nilai UTS, nilai UAS, dan hasil akhir. Nah, kemudian untuk ini, kemudian kita setting di sini set W-nya 1 I, COD-nya untuk set W-nya 7, nama I, nama yang inputan tadi, kemudian set precision ini untuk nilai 3 digit di belakang koma. Nah, begitu juga ini untuk UTS-nya, kemudian ini set precision untuk set UAS-nya juga, ininya juga set W-nya juga hasil. Nah, kemudian gauge ini untuk apa namanya, apa sih yang masukkan sesuai keyboard. Kita coba running ya. Oke, kita compile. Nah, kita inputkan jumlah data, kita isi ya 1, berarti artinya di sini inputan yang tadi, yang disuruh input tadi 1, data artinya data yang ke pertama ke 1. Kemudian kita tulis namanya, misalnya Dwi Cahyo Riki Hadi Cumoro. Kita enter. Oh, sorry untuk apa namanya, nilainya belum saya input. Sebentar. Kita running kembali. Kita input data pertama, nama siswanya Dwi gitu ya. Nah, maka kita diminta untuk apa namanya, ini COD yang tadi dia meminta untuk kita memasukkan nilai UTS-nya, misalnya kita kasih 85. Nah, kemudian dia meminta juga untuk nilai UAS-nya kita kasih misalnya 85 90 gitu. 90 ya, coba. Nah, maka dia akan keluar untuk nomornya yang pertama. Ini adalah data yang pertama, maksudnya nama siswanya Dwi, nilai UTS-nya 85, nilai UAS-nya 90, maka hasil akhirnya ini. Oke, begitu saja teman-teman untuk penjelasan soal nomor 2 tentang input jumlah nilai hasil akhir dari nilai UTS dan UAS. Oke, baik teman-teman, jadi untuk soal selanjutnya itu kita diberikan sebuah kasus untuk enkripsi password yang memanfaatkan link list dengan spesifikasi panjang password itu sebanyak 6 digit. Kemudian isi password terserah dari user dan password diinputkan terlebih dahulu. Enkripsi dilakukan dengan memindahkan 3 not terakhir menjadi not terdepan, kemudian disisipkan 1 karakter baru sebagai kunci, misal karakter @ setelah not ketiga dari yang dipindahkan tersebut. Nah, ini contohnya ya. Jadi ketika ini nanti kita masukkan karakter pertama, ini kita isi apa gitu kan. Misalnya kalau yang di soal ini kan A, S, D, F, G, H sampai ke 6. Kemudian data sebelum dienkripsinya ini urutannya dari A sampai H-nya. Kemudian setelah di enkripsi maka dia berubah gitu ya. F, G, H, add. Nah, kata kuncinya tadi 1 karakter baru add tadi yang untuk sebagai kunci. Kemudian ASD seperti itu. Nah, kita langsung saja lanjut ke codingnya ya. Jadi ini yang saya pakai headnya include your stream, kemudian ini integernya, integer main COD, ini kita tuliskan nama, ini nama saya, struktur data. Kemudian deklarasinya karakter 1 sampai 6. Jadi kemudian proses inputnya ini kita di COD-nya sini saya kasih kata-kata
masukkan karakter yang pertama atau ke satu ya. Nanti dia akan menyimpan data ke variabel. Nah, C ini karakter yang pertama. Begitu juga dengan proses input karakter ke 2 sampai ke 6. Kemudian proses outputnya ini kita tulis di sini, nanti ada data sebelum dienkripsi. Nanti bakal keluar karakter 1 sampai ke karakter 6. Kemudian ditulis juga nanti tertulis di situ data dienkripsi. Setelah dienkripsi nanti bakal keluar data sesuai yang sudah dienkripsi dari proses output yang pertama tadi. Itu. Kemudian di sini ada penambahan add sebagai sebagai kata kunci tadi. Misal add nih ya, seperti itu. Kemudian oke, kita coba ya, kita compile dulu. A, B, C, D, E, F. Oke. Sip, mantap. Tadi kan di sini salahnya ada terdouble ya, ada karakter berapa tadi? Karakter 3 sama karakter 2 di sini tergabung di B tadi. Nah, ternyata salah kodenya. Itu saja sih untuk soal nomor 3 cara pengerjaannya. Yang pertama itu kita membuat masukkan karakter yang pertama ini. Kemudian membuat data yang sebelum dienkripsi itu seperti apa hasilnya. Kemudian data yang sudah dienkripsi hasilnya seperti apa, bakal muncul seperti ini. Oke, terima kasih kawan-kawan. Itu aja itu ya tadi data yang sudah dienkripsi hasilnya seperti ini. Kemudian data yang sudah dienkripsi seperti itu. Oke, terima kasih.